Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, seorang gadis berusia 22 tahun yang berasal dari Kurdistan Iran bernama Mahsa Amini meninggal dunia. Saat itu ia dan keluarganya akan melakukan perjalanan ke Teheran untuk mengunjungi kerabat. Lalu ketika dia memasuki pintu masuk Jalan Raya Haqqani, dia ditangkap oleh patroli polisi moral. Amini ditangkap karena melanggar aturan hijab dan diduga dipukuli oleh petugas hingga koma. Sebenarnya gimana sih aturan dalam memakai jilbab di Iran sampai-sampai kalau pakai jilbabnya nggak benar dipukulin sampai meninggal? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Media setempat Iran Internasional melaporkan bahwa Amini menderita beberapa pukulan di kepala. Pihak keluarga juga mengatakan petugas memukulinya di mobil polisi setelah penangkapannya. Di sisi lain, polisi menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan Amini dibawa ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Padahal keluarga mengatakan dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Setelah koma selama 3 hari, akhirnya Amini dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kasra di Teheran Utara pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Jadi kan katanya Mahsa Amini ini ditangkap oleh polisi moral. Nah, polisi moral itu apa ya? Nah, kalau di Indonesia nih mungkin kayak polisi syariat di Aceh kali ya, yang suka ngerazia orang ngikutin syariat atau enggak. Nah, di Iran juga gitu, polisi moral itu katanya sih fungsinya untuk menegakkan aturan berpakaian wanita yang memang sudah jadi hukum di sana sejak tahun 1979. Jadi polisinya tuh ya suka razia gitu, cewek-cewek ini pada pakai jilbab nggak, pakai jilbabnya bener nggak. Nah, waktu itu mereka bilang jilbabnya Mahsa Amini terlalu longgar, jadi menurut mereka itu nggak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di sana. Tapi menurut keterangan ibunya, Mahsa Amini sudah mematuhi aturan berpakaian di sana. Mereka juga sudah menjelaskan ke polisi moral itu kalau mereka adalah wisatawan, tapi tidak digubris sama sekali. Karena menurut si polisi ini, Mahsa Amini melanggar peraturan, maka Mahsa Amini dibawa ke pusat penahanan Fozara yang dikenal sebagai tempatnya para wanita yang melanggar aturan jilbab. Di sana, nanti wanita-wanita itu akan diajari cara berpakaian yang sopan dan tidak senonoh. Setelah itu, ketika Mahsa Amini diketahui sudah meninggal, ada seorang saksi yang bilang kalau pasukan keamanan telah membunuh seorang wanita di dalam. Dugaan pembunuhan itu bahkan sudah tersebar ke beberapa sosial media. Sejumlah dokter pun mengomentari hal-hal yang ada di foto dan video tersebut. Kata mereka memang kemungkinan besar Mahsa Amini mengalami gegar otak akibat cedera di kepala. Sejumlah aktivis dan advokat menduga polisi moral memukuli Mahsa Amini hingga menyebabkan ia meninggal. Tapi polisi moral ini ngaku enggak? Ya enggak sih. Mereka tetap membantah semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Akhirnya ramai kan nih persoalan ini di kalangan masyarakat Iran sana. Dan dari situ jadi banyak segala kekacauan aksi demonstrasi di Iran yang dimulai pada tanggal 17 September 2022. Berdasarkan informasi terakhir, sedikitnya sudah ada 50 orang yang tewas akibat bentrok masyarakat dan pasukan keamanan. Pemerintah Iran pun sampai melakukan pemblokiran media sosial sebagai upaya antisipasi jagat maya supaya nggak tahu rusuh-rusuh di sana lah. Presiden Iran, Ibrahim Raisi pun menanggapi demo ini dengan mengatakan kalau orang yang demonstrasi harus ditindak dengan tegas. Lah sama aja dong, kalau gitu berarti nggak ada demokrasi juga. Nah, ngomong-ngomong soal aturan jilbab di Iran, jadi setelah revolusi Islam tahun 1979, semua perempuan, apapun kepercayaan dan kebangsaannya itu memang diwajibkan memakai jilbab di tempat umum. Revolusi ini dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Musafi Khomeini yang menumbangkan rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi yang kala itu pro-barat. Setelah UU terbentuk, aturan wajib berjilbab di Iran ditegakkan oleh polisi moral yang selalu berkeliaran di jalan-jalan dengan mobil van untuk menahan orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Mereka dikenal dengan Gasti Irsyad. Nah, sebenarnya sebelum revolusi ketika Iran diperintah oleh Muhammad Reza Pahlavi, sudah banyak wanita Iran yang aktif mengenakan jilbab dengan berbagai alasan. Baik itu karena tradisi, identitas, ekspresi keagamaan, atau tekanan keluarga sih. Bedanya sama sekarang, pakai jilbab itu aturan yang wajib gitu. Jadi apapun alasannya ya harus pakai jilbab.
Menurut penyair dan jurnalis Iran, Asia Amini, masalah utama saat ini adalah perempuan itu dipaksa untuk berjilbab. Karena risikonya kalau nggak berjilbab bisa dicambuk atau dipenjara. Asia Amini juga mengatakan demonstrasi yang saat ini mengguncang Iran lebih dari sekedar aturan berpakaian. Katanya tuntutan orang itu tidak terbatas pada jilbab. Mereka menginginkan kebebasan, mereka menginginkan demokrasi, mereka ingin bebas dari Republik Islam. Begitu katanya. Nah, masyarakat Iran ini adalah masyarakat yang lumayan majemuk. Ada dari Persia, Kurdi, Azerbaijan, Lurs, Gilakis, Arab, Balochi, dan Turkmenistan. Masing-masing tuh punya pakaian tradisional sendiri, dan ada yang pakaian tradisional tuh ada jilbabnya, dan cara pakai jilbabnya tuh macam-macam juga, macam-macam warna pola gayanya juga. Nah, tapi Asia Amini tetap berpendapat bahwa jilbab di Iran tuh bukan masalah budaya, tapi masalah hak kebebasan dan demokrasi. Soalnya setiap kali ada isu tentang aturan berpakaian wanita dan hak-hak mereka di Iran, pemerintah selalu berkilah dengan menyatakan bahwa jilbab adalah budaya Iran. Jadi memakai jilbab itu melestarikan budaya. Tapi ya kali ya ditangkepin, dipukulin kalau tidak melestarikan budaya. Nah, sebenarnya tuh nggak jauh-jauh di Iran, di Aceh juga wajib pakai jilbab dan resmi ditetapkan dalam Konun atau Undang-Undang Aceh nomor 11 tahun 2001. Saat itu Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia karena Aceh ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Namun hal itu tidak bisa dilakukan selama Aceh masih berada di bawah payung hukum Indonesia. Makanya kemudian Aceh diberikan keistimewaan untuk bisa menerapkan syariat Islam demi meredam keinginan memisahkan diri dari Indonesia, termasuk salah satu di dalamnya adalah kewajiban berjilbab. On the contrary, Arab Saudi, negara yang sering dijadikan kiblat syariat, ya mungkin karena tanah suci ada di sana kali ya. Nah, sekarang tuh di Saudi udah nggak mewajibkan perempuannya memakai jilbab. Jadi setiap perempuan Arab Saudi boleh untuk tidak menggunakan busana muslimah seperti hijab, burka, cadar, dan niqab ketika beraktivitas di luar rumah. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi mewajibkan para perempuan menggunakan hijab saat beraktivitas di luar. Namun kini aturan wajib menggunakan jilbab sudah tidak lagi diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, ada juga nih negara yang melarang perempuannya pakai jilbab. Pada tahun 2010, Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan hijab yang menutupi seluruh wajah di publik. Larangan ini kemudian mulai diterapkan pada bulan April tahun berikutnya. Bahkan ada dendanya juga loh bagi yang melanggar. Yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 170 US dollar. Nah, kontroversial kan tuh peraturan ini, dan akhirnya peraturan ini dibatalkan oleh Pengadilan Hak Asasi Eropa karena dianggap melanggar kebebasan beragama. Tapi pada tahun 2014 peraturan ini diberlakukan kembali. Prancis memang negara yang menerapkan sistem sekuler. Negara ini memisahkan urusan agama dan negara sejak Undang-Undang tahun 1905. Contohnya Undang-Undang pada tahun 2014, seluruh siswa sekolah di Prancis dilarang menunjukkan atau memakai simbol-simbol agama. Jadi bukan cuma jilbab, tanda salib dan peci juga dilarang di sekolah. Negara-negara seperti Turki, Jerman, Maroko, dan Tunisia juga termasuk beberapa negara yang pernah melarang penggunaan hijab di ruang publik. Nah, kalau larangan yang spesifik ke burka nih, tahun 2011 otoritas Belgia melarang semua pakaian yang menutupi wajah di tempat-tempat umum. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan denda sebesar 1.378 euro atau dipenjara selama 7 hari. Pada tahun 2018, Denmark juga menerapkan larangan pemakaian cadar yang dikenakan denda sampai 1.340 euro jika ada yang melanggarnya. Terlepas dari itu, sebenarnya mayoritas negara-negara itu membebaskan warga dalam berpakaian sih, termasuk dalam penggunaan hijab. Nah, Indonesia juga termasuk yang membebaskan ya, kecuali Aceh kali ya. Jadi warga Indonesia tuh bebas menggunakan pakaian apa saja, termasuk pakaian yang merupakan simbol agama dan kepercayaan. Nah, sebenarnya perlu nggak sih jilbab tuh diatur negara? Ya menurutku sih tentu saja enggak ya, nggak ada urgensi realnya gitu. Bakal apaan coba? Supaya kenapa gitu? Nah, kecuali jika menyangkut keamanan ya. Ingat nggak waktu Asian Para Games 2018 pernah ada atlet judo yang didiskualifikasi karena pakai jilbab. Jadi ternyata di judo itu kalau pakai jilbab tuh nambah risiko tercekik. Atau di kasus yang menyangkut keamanan lainnya, misalnya untuk keperluan pemeriksaan di tempat di mana risiko penyelundupan barang berbahaya itu tinggi kayak bandara. Nah, petugas keamanan perlu memastikan orang yang di bandara itu nggak nyelundupin barang berbahaya. Jadi harusnya kita bisa kooperatif ya kalau mau diperiksa di balik jilbabnya atau cadarnya.
Jadi ya menurutku bebasin aja sih mau pakai kerudung apa enggak, diwajibin juga bakal apaan, dilarang juga ya kenapa gitu, nggak ada dampak positifnya, nggak penting kali ya. Yang ada orang kesel mau pakai atau mau nggak pakai malah dilarang-larang. Jadi secara umum ya menurutku negara cuma boleh mengatur pakaian jika berdampak langsung pada risiko keselamatan penggunanya. Di luar masalah keselamatan nggak usah deh, mending urus masalah lain yang lebih urgent. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Perlu nggak sih jilbab itu ada regulasinya gitu, harus diwajibkan atau dilarang? Kalau iya kenapa? Tujuan konkret yang mau dicapai apa? Atau menurut kamu jilbab itu nggak perlu diwajibin dan tidak juga perlu dilarang? Nah kenapa tuh? Coba jelasin di kolom komentar deh. Sekalian cerita dong kalau ada yang punya pengalaman pernah ada di lingkungan dimana pakai jilbab itu harus atau di lingkungan yang nggak boleh pakai jilbab. Nah kondisi kayak gitu oke nggak di pengalaman kamu? Sekian dulu ya konten pro kontra hari ini. Like dan share video ini, subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru kami. Kalau ada kritik dan saran bisa hubungi aku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi ya. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa lagi di pro kontra episode selanjutnya.